Fans Australia langsung down lihat skuadnya. Kali ini habislah kita dilibas timnas Indonesia. Seketika nyali Tony Popovic ciut di hadapan timnas Indonesia. Gara-gara FIFA unggah pernyataan pemain timnas Indonesia Miss Hilgers, media Irak dibuat heboh, menarik perhatian dunia. Kekuatan baru timnas Indonesia belum terbaca, timnas Australia pilih lakukan ini. Ya Sobat Kamus Bola, itulah yang akan kita bahas di video kita kali ini. Yuk kita simak selengkapnya. Warganet Australia pesimistis bisa kalahkan timnas Indonesia, bahkan mereka meyakini timnya akan mudah dilibas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai pengumuman skuad The Socceroos pada Jumat 14 Maret. Australia memanggil 26 nama untuk melakoni dua laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Badai cedera membuat pelatih Tony Popovic melakukan improvisasi untuk menambal skuad, di mana keputusan mencari alternatif justru dipandang miring oleh warganet. Mereka menyebut pilihan Popovic kali ini sebagai petaka untuk tim. Skuad ini mungkin salah satu yang terburuk yang pernah dipilih jika melihat pemain bertalenta tidak dipanggil. Melihat tim ini, saya rasa akan sangat mudah dilibas timnas Indonesia nanti. Di mana netizen Australia mencari-cari pemain yang dianggap lebih pantas masuk tim. Beberapa nama muda seperti Nestori Irankunda dan juga Noah Finko-Botic turut diungkit-ungkit. Tidak ada Nestori Irankunda atau Noah Finko-Botic, apa kita benar-benar ingin lolos Piala Dunia? Kata salah satu netizen. Sementara warganet lainnya juga mengatakan, kemana Garangkuol, Mohamed Toure, Nestori, Botic, Segesik? Yang benar aja kawan. Netizen juga membawa-bawa mantan pelatih Australia, Graham Arnold, yang hengkang pada September 2024 lalu karena hasil yang tak memuaskan. Muncul anggapan Popovic mengambil langkah yang mirip seperti Arnold yang kerap disapa Arnie. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Daniel Arzani, Velupilai, Tagar, Tilio, dan juga Yengi dibandingkan Segesik, Botic, Goodwin, Milanovic, Drew, and Carter? Orang-orang berpikir ini seperti Arnie, Graham Arnold yang memilih teman-temannya sendiri. Popovic harus dipecat dengan tim ini, ada pemain yang lebih hebat dengan jarak 20 mil di luar sana, tapi dia memilih pemain tua di saat kita butuh pencetak gol seperti Botic, Ballard, atau Irankunda. Ini konyol, ujar warganet. Di mana duel Australia versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret. Laga ini akan turut menentukan nasib kedua kubu menuju Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, sedangkan Australia di posisi kedua dengan 7 angka. Menjadi salah satu tim yang diunggulkan lolos, Tony Popovic justru dibuat pusing dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Terkesan nyalinya ciut, Popovic pun tidak berani sesumbar Australia bisa memenangkan pertandingan melawan Indonesia, meski berlaga di kandang sendiri. Ya, sementara itu R.C. Thompson, mantan pemain timnas Australia, berharap negaranya setidaknya bisa mengamankan 1 poin dari Indonesia. Itu menjadi target yang realistis bagi Australia karena R.C. Thompson sendiri tidak menyangka dengan performa yang ditunjukkan timnas Indonesia. Tak diragukan lagi, pertandingan ini akan menjadi pertandingan terpenting bagi kami untuk lolos. Saya berharap kami bisa mendapatkan setidaknya 1 poin. Ini adalah pertandingan yang sangat penting. Karena jika sampai kalah dari Indonesia, maka posisi mereka akan tergeser oleh skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Sementara jika imbang, hasil itu akan memberikan dampak buruk terhadap Indonesia yang saat ini berada di peringkat ketiga. Koleksi 3 poin yang sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan China sangat rentan dikangkangi para lawannya. Ya, dari Australia kita beralih, Sobat. Media Irak bereaksi setelah FIFA mengunggah pernyataan pemain timnas Indonesia Miss Hilgers di media sosial. Miss Hilgers menjadi salah satu dari total 30 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga itu. Sebelum memperkuat skuad Garuda, back FC20 tersebut sempat diwawancarai secara eksklusif oleh FIFA tentang berbagai hal. Salah satunya Miss Hilgers menyebut skuad Garuda kini sebagai salah satu tim Asia yang patut diperhitungkan selain Jepang hingga Australia. Saya sangat percaya diri, saya pikir selain Jepang kami punya materi pemain yang lebih baik ketimbang lawan-lawan yang kami hadapi, kata Miss Hilgers. Bahkan bek berusia 23 tahun itu memiliki ambisi terbesarnya bersama timnas Indonesia dengan membawa skuad Garuda juara di Piala Dunia. Yang akan terjadi adalah seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain sepak bola yang hebat.
dan bahwa kami mendapatkan rasa hormat yang pantas kami dapatkan, kata Mesilgers. Ini seperti mimpi yang akan menjadi kenyataan jika itu terjadi. Rupanya, pernyataan Mesilgers di atas kemudian diunggah oleh FIFA di media sosial X resmi mereka, dan sehingga bek berusia 23 tahun itu menjadi sorotan. Bek timnas Mesilgers membayangkan dampak besar akan terjadi jika Indonesia lolos ke ajang global pada tahun 2026. Dan tak sedikit yang menyoroti unggahan FIFA soal Mesilgers di atas, salah satunya adalah media Irak dengan akun Irakis_IR. Media Irak itu dibuat heboh usai melihat FIFA mengunggah omongan Mesilgers. Mereka tak menampik hal itu menjadi sorotan media internasional. FIFA sedang memposting di akun Instagram X-nya, seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola yang hebat. Pernyataan Mesilgers, di mana saksikan dampak pemain profesional menarik perhatian dunia. Para pemain profesional memiliki reputasi yang luas, sehingga timnas Indonesia menarik perhatian media internasional. Perencanaan yang tepat, kata media Irak itu. Selain itu, Patrick Kluivert datang menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Dia ditemani sejumlah asisten yang juga berasal dari Belanda dan punya banyak pengalaman. Di sisi lain, ada 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru siap untuk main melawan timnas Australia. Mereka adalah Oli Romeni, Dane James, Joy Pelupelsi, dan juga Emil Audero. Kekuatan timnas Indonesia kali ini akan sangat berbeda dengan yang dihadapi timnas Australia saat main imbang tanpa gol di Stadion Utama SUGBK Jakarta pada pertemuan pertama. Popovic mengaku belakangan terus memantau perkembangan timnas Indonesia, karena itulah dia juga mempersiapkan anak asuhnya dengan semaksimal mungkin agar tak tergelincir di kandang sendiri. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik. Terlepas dari lawan yang akan kami hadapi, kami harus fokus pada tim sendiri, kata Tony Popovic dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Australia. Popovic juga mengaku belakangan terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Karena itulah dia juga mempersiapkan anak asuhnya dengan semaksimal mungkin agar tak tergelincir di kandang sendiri. Sang juru taktik juga akan coba untuk meningkatkan permainan anak asuhnya sebelum menghadapi timnas Indonesia. Dia ingin anak asuhnya fokus dengan cara bermain yang diinginkan ketimbang memikirkan apa yang akan dilakukan lawan. Kami akan usaha untuk meningkatkan permainan, bagaimana kami menggerakkan bola dan bertahan. Jika kami bisa melakukan itu, kami akan punya peluang menang yang bagus. Demikian tuturnya.